Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Raffi Fardiansah dari kelas MA 23C08. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mewawancara pemilik usaha kedai sobat kopi yang bertemaan dengan manajemen resiko bisnis. Kita langsung saja ke pemiliknya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ada apa ini? Saya ingin mewawancara bagaimana tentang manajemen risiko bisnis, Pak, yang ada di kafe ini. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu nama Bapak siapa, Pak? Nama saya Mike Wijaya ya. Untuk posisi sendiri di sini Kalau sebagai di sini sih saya posisinya ya di bawah pemilik ya, apa istilahnya, orang yang dipercaya dari awal buat megang usaha ini gitu, dari dulunya bukan kedai dulu awalnya. Langsung awal aja nggak apa-apa ya. langsung awal. Awalnya kafe ini berdiri tuh dari tahun 2019. Sang pemilik pengen usaha, awalnya sih konveksi, usaha bikin pakaian jadi ya kan. Setelah usaha itu berjalan lancar, rukonya kan 2 lantai ya kan, usaha workshopnya untuk menjahit di atas, nah lantai bawahnya kosong ya kan. Awal-awal dari ngopi, dari owner terciptalah ide, kenapa nggak kita langsung bikin 2 aja usahanya, kopi plus konveksi ya kan. Ya kalau kafe kan terlalu besar, makanya dibikinlah kata kedai, jadi warkop kecil-kecilan cuman konsepnya yang modern, di atasnya konveksi bikin pakaian, bawahnya kopi. Kopi itu dimaksudkan juga buat yang mau pesan-pesan orderan-orderan yang bikin pakaian, sekaligus ngopi, sekaligus bisa ngeliat-ngeliat pakaian-pakaian yang lagi diproduksi. Awalnya seperti itu. Lalu untuk usaha konveksinya sendiri sekarang bagaimana, Pak? Ya karena sekarang ekspansinya kapasitas kafenya, pengunjung udah mulai banyak, dan kalau mau disatuin kan konveksi itu walaupun kering cuman kan agak ada sedikit limbah dan debunya, kayaknya nggak cocok kalau disatuin, makanya sekarang konveksinya dipisah. Jadi yang di sini full tempat yang di ruko konsepnya langsung ke bikin kedai yang versi besar ya kan, nah, konveksinya dipindah ke daerah lain. Kalau boleh tahu, kedai sobat kopi ini beralamatkan di mana, Pak? Alamat? Ya. Kalau alamat sih dari awal ya di Medland Cibitung ini, di Ruko Nagoya ya kan. Jadi kita langsung emang ada aset di Ruko Nagoya ini ya, langsung mulai dari sini. Nah, sekarang kalau untuk konveksi dipindah ke daerah Tambelang sana. Baik. Untuk menu sendiri, apa saja menu yang disediakan di sini, Pak? Kalau menu sih kita nih ngikutin era tren saat ini ya. Istilahnya yang kita anak-anak konsepnya bikin kedai ini kan segmennya ke ABG itu. Snack-snack yang makan apa yang suka mereka makan atau minum kan kayak kopi, Indomie rebus ya kan. Snack kayak kentang, otak-otak ya, yang makanan cepat saji lah, yang banyak disediakan di sini, tapi dengan harga-harga yang kantong-kantong ABG lah, kaum menengah ke bawah. Untuk bahan-bahan sendiri, pastikan bahan-bahan itu ada yang masa expirednya cepat gitu ya, Pak. Bagaimana Bapak mengatasi kadaluarsanya yang masa kadaluarsanya sangat cepat? Apakah dibuang jika sudah kadaluarsa atau ada cara lain ya, Pak? Kalau awal-awal sih emang kita kan namanya usaha pertama kan belum tahu kecepatan kelakuan si barang itu lakunya berapa ya kan, dengan stok berapa ya kan. Tapi dengan seiring berjalan waktu, kalau awal-awal sih emang ada beberapa yang kadaluarsa dibuang ya kan, nggak bisa didaur ulang lagi karena kan makanan ya kan. Kalau untuk sekarang kita ya karena udah perputarannya sudah kelihatan, jadi kita stok barang sesuai dengan kelakuannya aja, omsetnya berapa ya kan. Kebutuhannya kayak kentang 1 hari misalnya 5 kilo, ya kita estimasi ditambahin 50% ya jadi 7 kilo ya kan. Jadi kalau bisa mah ya nggak ada yang expire, jadi kita sesuai kebutuhan aja belanjanya, jadi besok bisa belanja lagi. Ya, mungkin kita sudah mengetahui ya, Pak, banyak
Mungkin di daerah sini saja di Medland Cibitung itu banyak sekali kafe-kafe yang berdiri. Itu bagaimana sih cara Bapak menarik pelanggan sendiri dan membuatnya nyaman sehingga pelanggan tersebut kembali lagi ke kafe kedai Sobat Kopi ini? Kalau yang pertama sih kan pengunjung itu yang dilihat pertamanya kan kalau ngeliat kafe oh pasti mahal ya kan, lihatnya seperti itu ya kan. Kalau saya di sini memang saya tekanin servis untuk pelanggan itu nggak di makanannya aja gitu kan ya, kadang-kadang ada pengunjung yang sendiri yang kan pengen jadi teman ngobrol atau teman curhat, dan juga kan di sini fasilitasnya juga kan kita nggak sekian jam lu harus pergi, enggak, kita kasih kebebasan tapi sopan. Makanya kan kebanyakan di sini itu apa kan, kalau makanan atau kopi mungkin sama lah di tempat lain, tapi kan dia ada yang apa yang dilihat dari Sobat Kopi itu pegawainya ramah-ramah, bisa jadi teman curhat ya kan, itu yang membuat mereka jadi respect, makanya bisa datang lagi. Untuk di kafe di kedai Sobat Kopi ini apakah ada hiburan kayak live musik atau dan lain sebagainya, Pak? Kalau awal-awal sih ya kan saya juga hobi musik. Awalnya dulu waktu buka emang kan nggak ada live musiknya ya kan. Nah seiring berjalan waktu saya main gitar sendiri ya kan. Kok orang Pak ada requestan dari pelanggan kenapa nggak ada live musik, ya nyoba-nyoba live musik pertama dari sound system yang ala kadarnya, sekarang udah kayak seperti sekarang kan bisa live musik pakai band-band yang bagus ya kan. Ya karena ngeliat dari pergerakan permintaan dari konsumen juga. Apakah dengan adanya live musik itu menarik pelanggan lebih banyak atau malah mengurangi pelanggan ya, Pak? Ya kalau untuk saat ini kayaknya kan kalau ngopi tanpa musik kan kurang enak kita itu. Pelanggan saat ini kan kalau misalnya sunyi-sunyi aja ya, kalau yang pacaran mungkin seneng yang sunyi-sunyi ya, tapi kalau yang nggak pacaran apalagi yang jomblo-jomblo kan senangnya ngopi sambil dengerin musik. Jadi menurut Bapak live musik itu sangat menguntungkan di kedai Sobat Kopi ini, Pak? Menguntungkan sekali, menguntungkan sekali. Bagaimana Bapak melibatkan karyawan dalam mengurangi resiko persaingan bisnis? Kalau karyawan sih kan di sini kita sistemnya kekeluargaan ya. Jadi kita kasih karyawan juga kebebasan berekspresi, dan juga kita kasih semangat buat karyawan itu ya kan berinovasi ya kan. Lo kerja di sini jangan hanya bisa bikin kopi aja. Harus bisa bikin menu-menu baru dengan bahan-bahan yang tersedia di dalam Sobat Kopi. Makanya kan di Sobat Kopi dulu menunya mungkin masih 14 atau 17 menu lah. Sekarang karena banyak inovasi dari karyawan-karyawan sendiri ya kan, punya resep masing-masing. Entah pengalaman dia jajan di mana ya kan, entah dia ngeliat dari medsos ya kan. Akhirnya tumbuhlah jadi banyak menu sekarang. Ya, dari tadi cara-cara yang Bapak ambil itu, bagaimana cara Bapak mengetahui tindakan-tindakan yang Bapak ambil dalam mengurangi risiko persaingan bisnis ini sudah berjalan dengan baik dan berhasil? Kalau dibilang perjalanan dengan baik dan berhasil itu kan proses ya. Proses itu nggak bisa dibilang apa negatif atau positif juga, semua kan berproses ya kan. Dan juga kan kayak saya sebagai pengelola juga kan nggak murni ilmunya dari saya semua otodidak, enggak ya kan, kita juga baca pengalaman dari medsos, dari pengalaman kafe-kafe lain ya kan, ya buat mengantisipasi resiko-resiko dalam dunia bisnis ya kan. Jadi Bapak dalam melakukan promosi ini menggunakan media sosial juga ya, Pak? Medsos itu penting ya kan, apalagi zaman sekarang tanpa medsos kayaknya susah ya buat kita berkembang. Kalau zaman dulu makanya banyak tempat-tempat usaha yang tempatnya bagus, enak, tapi nggak ada iklannya ya gitu ya, nggak dibantu dengan medsos ya kan, orang nggak tahu. Sekarang kan walaupun kita misalnya saya sekarang buka di Bekasi, orang Papua bisa tahu dari video-video yang di medsos itu kan, di Bekasi ada kafe bagus murah, yang mungkin bisa jadi inspirasi juga buat mereka yang di kampung-kampung sana, di daerah yang jauh. Waduh, bisa juga buka tempat-tempat yang sama seperti ini gitu, konsepnya sama lah. Jadi dengan adanya medsos ini sangat terbantu ya, Pak, dalam terbantu dengan penjualan. Kalau boleh tahu medsosnya apa sih, Pak, ini kedai Sobat Kopi ini? Kita medsos Instagram ya kan. Sekarang kan yang lagi ramai Instagram. Sekarang baru lagi merambah ke TikTok ya kan. Ya saya di sini juga melibatkan karyawan
Ya daripada gabut nganggur ya bikin-bikin konten tipis-tipis lah yang buat dongkrak penjualan. Menurut Bapak sendiri, apa tantangan terbesar dalam dunia bisnis selain persaingan bisnis? Tantangan yang terbesar itu yang sering dialami apa? Kadang-kadang kan namanya usaha itu kan kadang tinggi, kadang turun. Tinggal tergantung kita menganalisanya turunnya kenapa, tingginya dari apa ya kan. Sama konsisten tadi, mental ya. Yang kalau usaha itu yang kita bangun pertama tuh mental. Konsisten dengan melihat pangsa pasar ya kan. Jadi jangan apa ngedrop duluan ngeliat 2-3 hari sepi ya kan. Nggak bisa gitu juga ngeliat pangsa pasar sekarang. Jadi sekarang ini kalau kita buka usaha itu lihat konsepnya dulu. Kita ini usahanya kafe, kedai ya kan. Konsepnya mau ngambil pangsa pasar apa nih ya kan. Ya oke lah yang di luar sana kopinya mahal-mahal ya kan. Nah, kenapa kita nggak bisa bikin dengan rasa yang agak mirip-mirip seperti mereka tapi dengan harga yang di bawah. Harus gitu cara nganalisa pasarnya. Menurut pengalaman Bapak selama ini bergelut di dunia bisnis, ketika bisnis kita turun, apa yang harus kita perbuat, Pak? Ya kan dari banyak hal kalau pada saat usaha itu turun itu kita ngelihatnya jangan lihat lihat dari pengunjungnya. Kadang-kadang kan kita apalagi di Bekasi ini kan mayoritas pekerja pabrik. Tanggal-tanggal mereka gajian tuh ngaruh ya kan. Sama ya tadi kalau misalnya omset turun kita harus periksa juga apa dari cara bikin kopinya menu-menunya agak beda dengan standarnya ya kan. Apa pelayanan servis ke customernya agak beda misalnya dulu mah ramah sekarang jutek. Nah itu kan kita banyak hal yang bisa kita lihat sisi turunnya di mana, apa dari lab musiknya bandnya itu aja ya kan, minta request nggak pernah mau diganti bandnya. Jadi banyak hal yang harus kita lihat, masalah penurunan omset nggak bisa kita lihat dari satu sisi. Sudah kita ketahui ya Pak, pada saat ini kan susah sekali untuk mencari pekerjaan, baik itu pekerjaan di dunia pabrik atau dunia perkantoran. Menurut Bapak, seberapa penting sih bisnis itu untuk mungkin anak-anak muda, bahkan orang tua itu seberapa penting Pak dunia bisnis itu Pak? Bisnis itu kan sebenarnya ya bisnis itu usaha yang bisa dikerjakan, yang bisa kita kerjakan tanpa ikatan gitu kan. Kalau kerja di PT kan sama macam bisnis juga, cuman kan kita dibayar dengan orang. Nah kalau bisnis ini kan kita nggak kenal usia ya, nggak kenal waktu. Jangan juga ngeliat bisnis itu ngeliat dari orang ini rame ya kan, gue pengen begitu, belum tentu juga. Kita lihat passionnya kita ini bisanya di mana sih ya kan. Nah bisnis itu jangan kita hobinya piara ternak tapi buka kafe, kan nggak cocok. Jadi ngeliat ilmu kitanya, lihat dari pembawaan kitanya. Pertanyaan terakhir nih Pak, berapa sih omset sehari atau bahkan sebulan kedai Sobat Kopi ini kalau boleh tahu ya Pak? Sebenarnya omsetnya rahasia dapur ya. Ini sebenarnya hal-hal krusial. Jadi kalau omset itu kalau disebutin Kisaran aja lah Pak, nggak usah. ya kalau kisaran hariannya 2 juta ke atas lah per hari ya. Kalau kita pukul rata-rata 1 bulan itu ya 80 ke atas lah bisa rata. Mungkin segitu aja ya Pak yang saya dapat wawancarai. Terima kasih sebelumnya Pak udah meluangkan waktunya. Siap. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Berapa ya tadi? Kamu bilang sama Rapi suruh ngomong gitu. Matiin. Gimana ini?